Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sudah hadir di sini Bapak Dekan, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, kemudian Bapak Wakil Dekan Sumber Daya Pak Abdul Syakur, kemudian Pak Haryo Pramudito, selaku narasumber dari PP Cipta Reforma Bersama, kemudian ada tim P2K3, ada Pak Syauki, ada Bu Mani, kemudian Kepala Departemen dan Koordinator K3 Departemen, Sivitas Akademika, dan kemudian teman-teman peserta webinar hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Bincang K3 hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Ini ada Pak Haryo. Kemudian tidak terasa ya, ini sudah masuk ke Bincang K3 seri ke-6. Tema dari webinar hari ini adalah pentingnya K3 dalam dunia industri. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi, dimulai oleh sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, Bapak Muhammad Agung Wibowo, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan kebijakan K3 di Fakultas Teknik oleh Bapak Wakil Dekan Sumber Daya, Bapak Abdul Syakur. Kemudian pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh Bapak Haryo Pramudito. Baik, acara pertama, sambutan dari Bapak Dekan, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ike selaku MC. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu semua hadir di sini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah matahari juga bersinar sangat cerah di kampus Tembalang. Jadi kita bisa lihat betapa hijaunya kampus Undip di Tembalang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Manik, Ketua P2K3, Bu Ike, Pak WD2, Alhamdulillah, Pak Arnoto, dan Pak Logi sebagai panglima perang yang terus mengawal adanya K3 ini menjadi salah satu program ikonik di Fakultas Teknik. Tidak hanya bersifat program Bapak Ibu, para hadirin yang menghormati, kami juga menginginkan bahwa K3 ini menjadi menjadi budaya Bapak Ibu. Seringkali kalau saya bicara seperti ini, Bapak Ibu kalau pas mundur dari kantor, kalau bisa lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan, kalau juga lewat di kamar mandi, itu ada pembisik air yang mohon izin hampir sebentar untuk dimatikan itu kerannya. Jadi supaya sense of krisis bahwa K3 ini menjadi penting, jadi sesuatu hal yang kita utamakan. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih Pak Haryo Pramudito, selaku narasumber yang telah hadir di sini untuk bisa berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya, untuk dapat memberikan yang terbaik buat kami di Fakultas Teknik. Kami juga berharap semoga silaturahim dengan Pak Haryo tetap selalu terjaga, dan kita akan terus untuk bergerak, karena alhamdulillah insya Allah matahari besok masih terbit dari timur, dan kita harus selalu mencoba untuk bersikap positif dan kita membangun budaya K3 ini di Fakultas Teknik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, dan Bu Manik juga terima kasih sekali, Pak Sauki, Pak Abdul Syakur. Semoga seri-seri webinar yang sudah ke-6 ini bisa dibukukan itu ya, dan nanti kita jadi buku ajar mini K3 gitu. Dan kan katanya punya publisher di sini sehingga bisa jadikan ini menjadi salah satu dokumen knowledge management kalau kita bicara kerennya. Jadi sekali lagi terima kasih atas ketekunannya, terima kasih atas terus istiqomahnya, dan semoga Allah meridhoinya dan menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan atas komitmennya untuk bisa hadir, dan semoga ini semua Allah meridhoinya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik saya. Matur nuwun Bu Ike. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya pemaparan kebijakan K3 oleh Bapak Abdul Syakur. Kami persilahkan Pak Syakur. Langsung saja Bu Ike.
Langsung paparan. Oh, langsung paparan saja nih Pak Abdul Syakur. Ya. Oke, Pak Syakur, acara selanjutnya bisa langsung masuk ke pemaparan materi oleh Bapak Haryo Pramudito dari PT Cipta Reforma Bersama. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Pak Haryo. Oke. Suaranya masih kecil, Pak. Halo, tes. Masih kecil ya? Tes, halo. Ya, sudah jelas. Halo. Oke. Pak Haryo ini Credit Inspector dan Handyman dari PT Cipta Reforma Bersama nih, Pak. Ya, benar, Bu. Ini saya bentar, sharing ininya mana ya? Share screen-nya di yang tombol hijau ini di tengah. Share screen. Oke. Ya, terima kasih untuk Fakultas Teknik Undip ya. Terima kasih untuk juga Bapak Dekan dan jajaran petinggi dari Undip, moderator dan semua sebagai peserta yang mengikuti Zoom kali ini. Pentingnya K3 dalam dunia industri ya. Saya di sini dipercaya untuk menjadi narasumber, pembicara. Alangkah baiknya perkenalan diri saya dulu melalui CV ya. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya, siap. Nah, mungkin perkenalan sedikit dari saya ya. Nama saya Haryo Pramudito, saya lahir di Semarang, saya kelahiran tahun 96. Nah, saya dari D3 Teknik Perkapalan Undip ya, angkatan 14, saya lulus tahun 2017. Terus saya melanjutkan studi saya di ITS Surabaya. Begitu lulus dari Undip, saya juga langsung masuk ke ITS Surabaya, 2 tahun di sana sampai 2019. Terus saya mengambil beberapa sertifikasi AutoCAD. Terus saya pernah magang di PKI Semarang. Terus saya juga ngambil K3 umum di Undip waktu itu bareng Bu Ike kalau nggak salah ya Bu Ike ya. Terus saya ketika kerja saya ditrainingkan NDT magnetik dan penelitian tes di Bandung. Lalu selanjutnya saya juga ditrainingkan oleh perusahaan sebagai ahli K3 PAA di Bogor. Nah, awal karir saya itu di 2019 3 bulanan lah saya dari lulus sampai kerja saya 3 bulanan mendapatkan pekerjaan di daerah Cibubur Jakarta situ sebagai perusahaan inspeksi yang bergerak di oil and gas sertifikasi, tapi khusus crane di perusahaan ini. Jadi tidak ada di bidang lainnya. Jadi di perusahaan pertama saya yang bergerak di crane sertifikasi migas. Nah, berikut pengalaman saya di beberapa inspeksi di site, yaitu di Tangguh LNG Papua, di Medan, di Bandung, di Cepu, DTP Project Pertamina EP Cepu, di Gresik, di Lombok. Ini saya di perusahaan ini kurang lebih setahun. Setelah itu saya merasa sudah cukup di perusahaan migas ini karena saya ingin lebih. Ditawarkanlah di perusahaan saya yang baru untuk mendevelop khususnya di bidang crane ya. Untuk bareng-bareng yuk kita bikin dari awal dari PCK3 yaitu PT Cipta Reforma Bersama. Di perusahaan ini tidak hanya crane sih sebenarnya, di sini lebih luas ya. Di sini kita sebagai konsultan, sebagai inspeksi, sebagai building assessment SLF dan PCK3. Untuk tahun depan kita akan menyongsong ke perusahaan inspeksi di mana seperti perusahaan inspeksi migas seperti di perusahaan saya sebelumnya. Tapi untuk saat ini kita hanya core-nya hanya 3 dulu, sebagai konsultan, building assessment, sama PCK3. Setahun dari di sini, beberapa proyek sudah saya ikuti di sini, saya kerjakan.
berbagai PT di Bontang, di PT Antam, di Supergrand, dan lain sebagainya. Tapi saya lebih ke konsen di perusahaan ini juga mendevelop keren, teman-teman. Jadi di sini saya lebih mengupayakan bahwa memajukan PT ini sebagai keren. Perusahaan yang baru ini belum ada 2 tahun, saya masuk setahun, jadi masih benar-benar masih mendevelop perusahaan inilah. Nah, saya punya kata-kata mutiara buat diri saya sendiri, yaitu keberhasilan berasal dari apa yang kamu putuskan untuk menjadi sendiri sukses. Itulah itu informasi dari saya sekilas. Mungkin selanjutnya langsung ke materi ya. Oke, pentingnya ketika dalam dunia industri, mungkin saya akan lebih spesifik ke dalam industri inspeksi ya, inspeksi seperti peralatan-peralatan yang ada, dan saya mungkin lebih ke yang saya alami lebih ke Kemenaker ya, permen-permen di Kemenaker, permen-permen yang ada di SDM, dan permen-permen yang ada di PUPR, karena saya yang pengalaman saya ada di 3 bidang sub permen itu. Nah, ini pokok bahasan pertama kita. Ya, pertama kita nanti akan membahas latar belakang, indikator budaya K3, tahapan bangun K3, tujuan K3, dan objek-objek K3 seperti di bidang migas, di bidang PUPR, sama di bidang Kemenaker. Karena tiga-tiga ini yang pernah saya alami, dan ini pola permainannya berbeda-beda setiap sub-bidangnya. Mungkin kita awali dengan latar belakang dulu ya. Berbagai program telah banyak dikembangkan dalam upaya memperkecil angka kesakitan dan kematian akibat kerja. Program-program tersebut atas dasar pendekatan yang dipergunakan, pendekatan rekayasa, pendekatan sistem, pendekatan perilaku, serta budaya. Pendekatan perilaku dan budaya belum banyak diterapkan karena masih melekatnya pandangan yang menganggap bahwa penyebab kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor perilaku manusia dan juga belum membudayakan K3. Nah, mengapa K3 penting? Ya, K3 merupakan hak dan kebutuhan dan hak ke tenaga kerja adalah perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan. Lalu yang kedua, untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen. Yang ketiga, merupakan persyaratan perdagangan global, serta menjalankan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Nah, di sini syarat-syarat keselamatan kerja yaitu di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu pasal 1. Di sini kita dengan peraturan undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja yang pastinya, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya ledakan, memberi kesempatan atau menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat-alat APD pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, dan suara getaran. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan kesehatan dan ketertiban, memperoleh keserasian antar tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang, serta mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Ya. Di Indonesia ini optimalisasi budaya K3 bagi masyarakat industri itu masih belum memahami mungkin ya. Mungkin di K3 ini mungkin hanya orang-orang teknik ya mayoritas mengerti K3. Mungkin kayak orang-orang pada umumnya mungkin nggak tahu K3 itu apa gitu. Terus apa sih K3 itu? Nah, kita memang harus lebih ke memberi sosialisasi lah kepada masyarakat umum. Nah, karena evolusi dasar K3 yaitu melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja khususnya dan masyarakat industri.
serta menyeluruh agar dapat menjalankan pekerjaannya melalui upaya mengendalikan pada seluruh bentuk-bentuk potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Apabila seluruh potensi bahaya dan risiko terkendali dan memenuhi standar aman, maka akan tercipta kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksinya lancar. Dengan akhirnya menekan risiko kerugian sehingga produktivitas meningkat. Nah, istilah budaya keselamatan itu menjadi populer dan mulai digunakan sebagai pendekatan untuk lebih memantapkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut SMK 3. Memang habit di Indonesia itu memang harus kita gempur untuk kedisiplinan dalam mematuhi prosedur, SOP, sistem kerja, ya, termasuk di SMK 3 tersebut. Tantangan kita sebagai orang yang Merdeka 3 itu besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja dan objek yang harus dijangkau. Jadi banyaknya perusahaan di pabrikasi atau perusahaan-perusahaan di minyak dan gas bumi, pengeboran, pembuatan jalan tol dan lain sebagainya. Itu semakin banyaknya juga semakin banyak tenaga ahli SDM yang mumpuni dalam bidang K3 semakin banyak juga. Terus keterbatasan sumber daya, lembaga dan personil, dan kurangnya pembangunan di bidang K3 di masyarakat. Nah, ini juga PR bagi kita karena mungkin banyak ya rambu-rambu K3 yang pada masyarakat umum tidak tahu mungkin. Nah, mungkin itu juga kita adakan seperti seminar-seminar di kampus, nanti kampus mungkin di perusahaan-perusahaan kecil kita adakan seminar kecil-kecil seperti itu. Nah, tantangan berikutnya tingkat risiko yang semakin meningkat, hasil terus berubah seiring perkembangan teknologi ya. Nah, kadang ya risiko-risiko ini bermacam-macam ya, apalagi sekarang perkembangan teknologi semakin maju dan sekarang lebih ke konversi energi ya, seperti audit energi itu sepertinya lagi booming karena adanya bidang elektrik itu ya, listrik ya semakin mudah semuanya, otomasi dan lain sebagainya. Nah, di situ kita juga belum ngerti, belum konsen, belum merata untuk bagaimana sih konversi energi dan audit energi seperti itu. Serta tenaga kerja dari luar negeri akan bebas masuk ke Indonesia termasuk di bidang K3 ya, karena apa? Karena kurangnya keterbatasan sumber daya manusianya kurang lah bagi banyak, karena kita Indonesia sebagai negara berkembang maka banyak pembangunan di Indonesia. Apalagi nanti kalau ibu kota di Kalimantan itu bakal juga harus siap lah untuk mempersiapkan tenaga kerja di sana gitu, agar tidak ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kepedulian terhadap K3 tergantung pada informasi tentang aspek K3 yang akan sangat membantu kita untuk menentukan apakah sesuatu telah aman, selamat, atau belum. Pengetahuan pengertian tentang K3 sangat membantu kita untuk secara sistematik untuk menaksir, mengkaji risiko, dan memandang aspek K3 dari perspektif pikiran sehat. Saya akan cerita sedikit lah pengalaman saya pada saat proyek di Papua selama seminggu itu sangat ketat. Pertama, memakai 3 transportasi ya, 3 perjalanan itu 3 transportasi, pesawat, kapal, bis, terus pesawat lagi. Itu sangat ketat dengan perjalanan kurang lebih sehari 18 jam dari Jakarta menuju ke Sorong. Di situ ketat ketika dari mulai kita kostum berangkat ke set itu, dari bandara itu juga ada ruangannya gitu. Seperti khusus, seperti celana harus panjang, terus baju harus sopan, terus tidak boleh merokok, tidak boleh membawa korek. Saya akan berbagi pengalaman ketika udah sampai di set tangguh ya, itu waktu itu pada saat break time. Coffee break itu sekitar jam 9 karena di sana pekerja itu saya sebagai inspektor ya, jam 4 tuh sudah bangun, jam 4 pagi di sana.
Jam 4 pagi harus sudah bangun, prepare mandi dan segala macam. Gerbang jam makan itu dibuka jam 6. Ketika kita mepet juga, kita juga kerimpungan karena di situ untuk menuju ke proyek itu menggunakan bis, tidak berjalan kaki, menggunakan bis. Jadi situ ada standar-standar bekerja sebagai tenaga kerja, manpower di sana yang harus kita ikuti. Yang paling kritikal tidak boleh membawa korek. Nah, ketika break itu biasa sebelum jam break ada yang di shelter, ada yang di di tempat area merokok. Mereka hanya duduk. Saya melihat manpower hanya duduk. Ada bule memakai helm safety merah, bertanya apakah ada korek itu. Saya nggak ngerti ya, ini orang kita, ini orang Indonesia ini dengan PD-nya memberikan korek. Nah, karena di BP Tangguh itu ketat ya, ketika ada kesalahan pekerja yang tidak mematuhi SOP yang ada, langsung dipulangkan. Di hari berikutnya langsung ada tiket manifest untuk pulang. Nah, seperti itulah kepedulian terhadap K3 nggak ngerti itu. Helm warna merah itu kan HSE ya, tapi dia dengan PT-nya memberikan korek lah. Seperti inilah. Mungkin memang ada induction ketika masuk proyek itu memang ada induction ya, K3 induction. Tapi nggak ngerti. Ini orang ini nggak ngerti apa gimana, apa pada saat induction tidur dan sebagainya itu. Karena kita sebagai tenaga kerja, karyawan, tidak peduli terhadap K3. Yang penting aman gitu. Ini tidak ketahuan pada saat disidak sama orang HSE bule itu korek dikasih dengan PD gitu. Padahal itu orang HSE merah kan tahu kalau harusnya dari awal tuh kan nggak boleh bawa korek, dan orang-orang Eropa tuh tahu cara memancing orang Indonesia itu dengan gampang seperti itu. Makanya kepedulian tentang K3 ini harus benar-benar kita gencut lah. Itu kita lewatkan gitu. Hanya masalah tidak tahu itu HSE, terus tidak boleh bawa korek tetap dilanggar. Gitu. Padahal di shelter itu, di tempat area merokok itu ada khusus untuk menghidupkan rokok itu ada. Tapi tetap dilarang membawa korek karena takutnya akan merokok di tempat bisa merokok di tempat area yang tidak merokok itu pengalaman singkat lah saya melihat orang yang begitu PD-nya memberikan korek di depan orang HSE pada saat bukan jam break itu. Nah, apakah program yang sudah dijalankan telah membangun budaya K3? Sudah. Nah, ini kita tunjukkan budaya organisasi menurut budaya K3. Aspek psikologis bekerja terhadap K3 itu kita percaya bahwa K3 itu jika kita terapkan juga untuk kita diri kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar, di lingkungan side project, di lingkungan kantor, di lingkungan jalan dan sebagainya lah, karena K3 itu penting. Nah, aspek K3 bekerja, apa sih habit kebiasaan kita sebagai pekerja itu yang enggak baik itu apa sih ya, seperti tadi linap korek seperti itu, terus tidak membiasakan bekerja tidak memakai APD seperti itulah. Ini aspek-aspek indikator budaya yang harus kita terapkan. Terus aspek situasi dan dalam organisasi kaitan dengan K3. Nah, kita juga harus PC K3, terus pembinaan seperti itu, kita harus sinergi. Karena apa? Karena kita kalau tidak kita siapa lagi gitu loh yang akan membangun K3 dalam bidang industri khususnya di Indonesia. Nah, ini ada 4 tahapan dalam membangun budaya K3, yaitu tahapan pertama itu biasanya pada saat kecelakaan terjadi, barulah kita bisa melakukan SOP dan standar-standar yang harus dilakukan lah, biar tidak ada kecelakaan terjadi lagi. Tahapan kedua, pasti baru kita melakukan K3, melaksanakan K3. Pada saat ini ya zero incident juga sulit dicapai kalau seperti ini. Lalu tahapan ketiga, independen melaksanakan K3 yang untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk saya sendiri, misal APD saja dan lain sebagainya. Tapi ini ada kesempatan zero incident bisa dicapai. Nah, independen melaksanakan K3 untuk diri sendiri.
untuk saling mengingatkan berarti atau lalai menerapkan budaya K3 seperti korek tadi. Saya yakin mesti ada temannya yang mengetahui bahwa ada yang membawa korek, tapi tidak diperingatkan. Itu kasihan karena ketika menyerahkan korek, biasanya pulang. Padahal temannya itu tahu bahwa dia membawa korek, tapi tidak diingatkan, langsung dipulangkan besoknya. Nah, pada saat ini pada tahap keempat ini zero incident telah dicapai. Ketiga sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan. Pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Semua pihak yang terkait berkewajiban berperan aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus-menerus konsisten, berkesinambungan, dan menjadikan K3 sebagai habit kerja di setiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, handal, dan berkualitas di bidang K3, sehingga dapat segera dicapai hasil yang optimal. Nah, berikut strategi-strategi yang dari kita untuk bisa menimbulkan habit kebiasaan K3, yaitu penyusunan kebijakan, peraturan undangan, standar, pedoman, K3, ITP, SOP, untuk kalibrasi alat, dan lain sebagainya lah. Ini kita bangunlah bersama. Untuk misalnya saya sebagai inspektur, ya saya menerapkan SOP, standar operasional prosedur untuk inspeksi seperti itu yang harus disetujui oleh manajer dan pihak ketiga direktur yang selaku paling atas di perusahaan tersebut. Lalu kedua, pembinaan dan penguasaan norma K3, lalu meningkatkan kapasitas SDM dan lembaga K3 seperti mengikuti training K3 umum atau tenaga ahli yang lainnya, sertifikasi. Nah, koordinasi dengan jejaring asosiasi seperti APindo, perusahaan jasa, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemasok. APindo itu asosiasi perusahaan inspeksi Indonesia ya. Jadi kita harus sering koordinasi dengan pemerintah juga, dari lembaga hukum, kesehatan, pekerjaan umum, SDM, transportasi, agar kita ngerti perkembangan K3 itu sampai sekarang tuh bagaimana, seperti itu. Penegakan hukum norma K3, terus monitoring, pencatatan, pelaporan, analisa, kompensasi akibat kecelakaan kerja dan PHK, menerapkan SMK 3, lalu memberikan penghargaan jika perusahaan atau instansi itu zero incident, kita beri penghargaan, pengembangan program terus dinamika permasalahan isu K3 nasional dan internasional. Nah, berikut ini adalah berkesinambungan ya tenaga kerja, alat dan bahan. Nah, di sini tenaga kerja mungkin sudah masih kurang ya untuk menghadapi objek-objek yang ada di Indonesia seperti angkatan angkut, seperti PTP, dan sebagainya. Akan terus digempur lah, kita perbanyak SDM yang khususnya tenaga ahli yang benar-benar mengerti, tenaga kerja yang benar-benar mengerti tentang K3, pentingnya K3. Harus kita genjot perbanyak lembaga training yang akan mengadakan training, terus para mahasiswa yang mau lulus atau para karyawan atau staf yang harus diikutkan untuk training gitu, untuk bersaing pada perusahaan yang lainnya dalam bidang inspeksi. Terus kita juga harus care dengan alat. Alat itu juga ada kalibrasinya ya, apalagi untuk alat inspeksi. Itu wajib alat inspeksi dikalibrasi, karena apa? Itu untuk memastikan bahwa alat itu masih bisa dipakai atau tidak. Alat itu masih sesuai tidak seperti manufaktur yang ada penurunan pembacaan alat atau tidak. Itu ada lembaga kalibrasi yang sudah di Komite Akreditasi Nasional. Jadi lembaga-lembaga kalibrasikan itu untuk
kalibrasi alat lah. Setahun sekali biasanya alat-alat inspeksi itu harus dikalibrasi. Lalu bahan-bahan objek-objek itu lagi ya. Jadi tenaga kerja, alat dan bahan itu berkesinambungan. Kalau tenaga kerjanya tidak berkompeten, tapi alatnya kalibrasi bagus, ya nggak selamat. Terus alatnya kalibrasinya bagus, tapi bahannya kita tidak mengecek, tetap terjadi polusi. Dengan tenaga kerja dan bahan tenaga kerja kurang berkompeten, bahannya bagus, ya juga mengakibatkan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Seperti itu. Nah, kegagalan manajemen ada faktor manusia, faktor situasional, dan faktor lingkungan yang menyebabkan kecelakaan. Setelah kecelakaan pasti ada kerugian. Nah, kerugian berupa materi dan non-materi. Materi secara langsung yaitu properti, cost, market, tidak langsung yaitu SDM, pandangan perusahaan terhadap yang lain. Kalau non-materi yaitu sosial, kematian atau cacat, psikolog, rasa tidak aman atau trauma pada saat kecelakaan tersebut. Nah, ini loh terjadi kecelakaan, yaitu efek domino lah. Ya dari awal mungkin tidak ada SOP, ada proyek. Misal saya bercerita di bidang inspeksi ya, tidak ada SOP tapi ada proyek nih. Kita sebagai perusahaan, ya apa, udah penting jalan dulu. Kita udah biasa, nggak ada SOP. Kita SDM ini udah berkompeten, udah biasa, udah SOP. Tapi ternyata alat inspeksinya tidak dikalibrasi. Jadi yang penting berangkat, ternyata ada insiden, terus ternyata ada crack mungkin di las-lasan ya, karena alat kita inspeksi mungkin tidak dikalibrasi walaupun tenaga kerjanya berkompeten, terus ada crack, terus kita bicara di kren, ada crack, kren itu tumbang, ada package damage, ada kerusakan barang, terus molornya pekerjaan, terus cost. Nah, seperti itulah jika kita tidak care dari hal pertama dan hal kecil. Nah, lemahnya kontrol, ya, tidak sesuai, standar dibuat asal-asalan, terus sebab dasar faktor peruangan dan faktor kerja, faktor SDM-nya itu penyebab langsung ya perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Ketika ada inspeksi hujan tetap aja dilakukan inspeksi, seperti itu nggak boleh, karena mengejar target proyek harus selesai ini inspeksi hari ini ya, kan memang konsep condition ya kita harus berhenti. Terus insiden, kejadian, kontak dengan energi atau bahan zat lainnya, lalu kerugian, kecelakaan atau kerusakan yang tidak diharapkan. Nah, kita akan bicara jumlah pengawasan ini, saya bicara mungkin di Permen Kemenaker dulu ya, dengan tenaga kerja itu untuk tenaga ahli SDM itu ada banyak, dibagi banyak ya, ada pesawat uap, jana tekan dan tinggi timbun, ada PAA, pesawat tenaga dan produksi, elevator dan eskalator, electrical, mencegah kebakaran, pelayanan kesehatan kerja, dan lain sebagainya. Ini SDM ini rutin ya, setiap tahun pasti ada, apalagi pembinaan K3 itu juga udah banyak ya, yang mengadakan training tentang operator juga ada. Jadi saya rasa di Kemenaker ini sudah sangat bagus lah untuk memeriksa alat-alat. Banyaknya alat-alat yang ada di Indonesia ini sudah berkembang sangat baik lah untuk saat ini di Indonesia. Lalu perusahaan jasa K3 yaitu seperti di PT saya ini, ada PC K3 bidang konstruksi, ada fabrikasi, pemeriksaan dan pengujian teknik, risa uji, pengujian dan pelayanan kesehatan kerja, terus PJK3 bidang pembinaan K3 dan badan audit. Nah, ini harus sinergi ya, karena memang permintaan dari lapangan dan permintaan untuk inspeksi itu memang banyak sekali ya. Kadang kita sebagai PJK3 itu kewalahan, begitu pengawas juga kewalahan, tiap provinsi, tiap kota itu punya kebijakan sendiri. Jadi memang SDM dan pembinaan ini sangat penting lah. SDM untuk
training untuk tenaga ahli yang berkompeten di training kan ini sangat penting. Karena ya awal mula untuk kita K3 ini bisa bagus, baik, habit K3 ini bisa bagus, baik ya dari kita ini PJK3 ini dan selaku pengawas-pengawas ini juga harus bersinergi begitu. Jadi memang banyak yang harus diterapkan pada saat membangun K3. Nah, yang kedua ini saya bicara di ESDM ya. Ini ada permen baru lah sosialisasi dari ESDM bahwa ESDM 2018 diganti dengan 2021 permennya, yaitu lebih ke ESDM itu lebih ke proyek-proyek yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi. Kalau dari Kemenaker itu biasanya di proyek tol, di fabrikasi, di perusahaan-perusahaan manufaktur, di perusahaan pabrik dan sebagainya. Biasanya di Snaker tempat lebih konsen ke area-area seperti itu. Nah, sedangkan di Permen ESDM lebih ke konsen ke perusahaan minyak dan gas. Jadi Permen jadi ESDM dan Kemenaker ini biasanya berkesinambungan dan kerjasama. Jadi kalau di proyek migas pasti ada di Snaker. Jadi ketika suatu alat nih diperiksa uji gitu, ada 2 sertifikat untuk alat ini boleh dipakai atau boleh dipakai untuk kerja atau enggak di suatu proyek. Jadi ada perizinan di Snaker dari setempat, juga harus ada sertifikat of inspeksi dari perusahaan inspeksi yang berlandaskan dari Menteri SDM, yaitu perusahaan inspeksi seperti itu. Nah, ini regulasi yang ada ini perubahan yaitu di bidang pertambangan, lepas pantai, gas bumi, pemurnian dan pengelolaan minyak, hulu dan hilir. Pelaksanaan pengelolaan gas suar pada kegiatan gas bumi ini lebih saya lihat lebih streng ya, karena ini di perusahaan karena ini di lingkupnya di migas, jadi lebih lingkupnya itu lebih streng, lebih di SOP dan lain sebagainya itu lebih streng lah, saklek gitulah. Latar belakangnya yaitu simplifikasi revisi dan menggabungkan Permen ESDM 2018 dirubah ke 2021. Karena di Permen SDM terdapat beberapa kekurangan dalam mengimplementasikannya, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam peraturan menteri ini. Nah, ini perbedaannya ya di Permen SDM 18 tahun 2018 ke SDM 32 tahun 2021. Ketentuan umum yaitu bedanya yaitu dari daerah terlarang, terus kewajiban memiliki prosedur dan penyambungan material. Kalau yang dulu nggak ada. Terus kepala teknik. Nah, kepala teknik itu kalau di perusahaan inspeksi ya, ada kepala teknik tidak mengatur kepala teknik wajib memiliki kompetensi dulu. Tidak ada kewajiban pelaporan keselamatan migas. Nah, kalau sekarang wajib, di Permen ini wajib. Nah, Kadek wajib memiliki kompetensi bidang pengawasan keselamatan migas, entah itu dia mengambil tenaga ahli sebagai kren atau tangki timbun atau listrik atau apa, dia wajib punya kompetensi bidangnya kepala teknik. Nah, penilaian desain wajib dilakukan terhadap instalasi baru. Nah, sekarang yang di baru ini wajib dilakukan terhadap instalasi baru ataupun terdapat perubahan terhadap instalasi di Permen baru ini. Jadi ketika ada perubahan desain dari perusahaan itu wajib kita lakukan inspeksi perubahan desain, wajib lapor. Nah, tidak ada persyaratan khusus jika kepala teknik yang melaksanakan penilaian desain. Nah, sekarang terdapat persyaratan jika penilaian desain dilakukan oleh kepala teknik. Tidak mengatur pelaporan. Nah, kalau sekarang mengatur mengenai pelaporan hasil penilaian desain. Jadi lebih disorot penilaian peraturan itu. Nah, inspeksi teknis dan pemeriksaan.
Kalau dulu perusahaan inspeksi sebelum adanya Permen yang 2018 ini namanya PJIT, Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik. Itu dulu pengawas seperti di Kemenaker sekarang. Jadi pengawas itu ada jatah per bulan itu 8 yang harus dilaksanakan. Pengawas juga harus ikut terjun mengawasi, memeriksa objek peralatan ya seperti keran listrik, elektrikal, pesawat luar berjalan tekan dan lain-lain. Itu pengawas masih diharuskan untuk 8 atau 6 kalau nggak salah, yaitu harus mengecek. Nah, kalau di SDM itu Permen SDM 18 tahun 2000 sebelum 2018 itu juga masih sama, inspektor dari migas itu itu masih ikut inspeksi di lapangan gitu. Maka itu dibentuknya 2018 inspektor migas hanya mereview permen di Permen 18 itu hanya mereview, jadi tidak ke lapangan, dipercayakan oleh perusahaan inspeksi atau di Kemenaker itu PJK 3. Jadi perusahaan inspeksi itu full, kita dipercaya untuk laporan, periksa uji, menerbitkan sertifikat. Penerbitan sertifikat itu ketika 2018 itu 3 tahun. Jadi masa berlaku sertifikat alat itu berlaku 3 tahun kalau di migas, sedangkan kalau di Kemenaker itu kalau baru dilakukan periksa uji itu 2 tahun. Tapi kalau sudah pernah berkala itu setahun sekali. Jadi di migas 3 tahun sekali, kalau di Kemenaker setahun sekali. Nah, kalau di Permen ESDM itu perusahaan inspeksi harus punya surat kompetensi uji pemeriksaan itu harus kategori bintang 3. Ada 1, 2, 3. 1 itu entity company, yaitu untuk pemeriksaan entity, pengujian tidak merusak. Terus bintang 2 itu engineering, ya. Bintang 3 itu inspeksi, terus boleh menerbitkan sertifikat COI, sertifikat inspeksi. Nah, sedangkan di permen yang baru itu perusahaan inspeksi diatur 4 tahun. Kalau dulu 3 tahun, sekarang 4 tahun. Berdasarkan inspeksi itu sertifikat berlaku 4 tahun. Lalu perusahaan inspeksi hanya dipersyaratkan harus memiliki pengesahan perusahaan inspeksi. Jadi tidak harus kategori bintang 3 yang notabene harus level 1 dulu, bintang 1 dulu untuk jadi entity company, baru nanti harus gabung dulu ke APindo, Asosiasi Perusahaan Inspeksi Indonesia, baru nanti bisa ke perusahaan inspeksi. Sekarang yang penting bisa sudah terakreditasikan Komite Akreditasi Nasional, baru daftar ke SDM langsung jadi perusahaan inspeksi kalau sekarang. Lalu selanjutnya ada instalasi SPPU, ya tidak diatur kewajiban. Kepala teknik dulunya membuat rencana inspeksi, sekarang wajib, kepala teknik wajib dan bertanggung jawab dalam membuat rencana inspeksi. Tidak mengatur pelaporan, sekarang wajib mengatur pelaporan. Kita sekarang COI-nya lebih didetailkan untuk instalasi SPPU. Ini ada instalasi pipa penyalur, dulu tidak diatur, sekarang diatur. Jenis pipa penyalur, ketentuan jarak minimum, pemadaman, terus penggelaran pipa penyalur wajib dilakukan analisis risiko, risk analisis. Nah, risk analisis dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian. Nah, ini juga analisis risiko juga dijabarkan di permen sebelumnya itu dilakukan inspeksi RPA, tidak mengatur persyaratan pelaksanaan. Sekarang diatur mengatur persyaratan pelaksanaan AR, hasil AR lebih detail berdasarkan peruntukannya. Nah, KTEK lagi bertugas wajib melaporkan hasil AR dan wajib melakukan hasil AR. Nah, ini perbedaan selanjutnya yaitu RLA, ya. Nah, kalau saya cerita sedikit, kalau di proyek-proyek migas itu alat-alat yang lebih dari 20 tahun itu wajib di
REA, yaitu re-engineering, dihitung kekuatannya itu masih sama apa enggak pada saat manufaktur itu dikeluarkan. Itu diatur 20 tahun. Jadi ketika umur objek alat itu sudah lebih dari 20 tahun harus diperiksa uji spesial lah, seperti itu, harus di RLA. Apakah misal kalau di bidang kren, apakah alat ini kren ini masih mampu mengangkat 20 ton setelah 20 tahun alat ini digunakan, seperti itu. Pada saat alat tahun pembuatannya sudah lebih dari 20 tahun, apakah masih 20 tahun, kita re-engineering dari mesinnya, dari semuanya lah, inspeksi spesial lah kalau di kelas kapal itu. Residual life assessment. Nah, dulu tidak mengatur persyaratan RLA, tidak ada sertifikat RLA dulu di SDM 2018. Sekarang ada mengatur persyaratan pelaksanaan RLA. Kaptek melaporkan hasil RLA pada kepala inspeksi. Rekomendasi hasil RLA menjadi acuan dalam melakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan. Lalu daerah terbatas dulu tidak diatur, sekarang diatur. Mengenai penetapan dan pemeriksaan pada kepala inspeksi untuk menetapkan dalam rangka penyelesaian birokrasi. Nah, sanksi-sanksi juga ada perubahan. Yaitu kontraktor dan pemegang izin usaha teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan PLO. Nah, yang sekarang yaitu pembatalan kepala teknik. Nah, ditambah sekarang menjadi ada pembatalan kepala teknik. Nah, kewajiban menjamin keselamatan instalasi dan peralatan dilakukan terhadap pembuatan desain instalasi dan peralatan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksana terhadap instalasi dan peralatan. Nah, ini kontraktor dan pemegang izin usaha pada saat pengoperasian dan pemeliharaan instalasi dan peralatan sebagaimana wajib memiliki prosedur paling sedikit meliputi ada penyambungan, ada pengoperasian, ada khusus untuk instalasi pipa penyalur, pencegahan kerusakan, pemeliharaan dalam kondisi operasi, inspeksi berkala dalam operasi, dan tangga darurat. Nah, ini inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan ya. Inspeksi teknis itu suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan atau instalasi yang mengacu pada ketentuan peraturan undang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Nah, inspeksi terhadap keselamatan migas dipenuhi ketentuan perundang-undangan, standar, dan kaidah teknik yang baik. Kalau pemeriksaan keselamatan dalam rangka melaksanakan inspeksi teknis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Nah, inspeksi teknis pelaksananya yaitu perusahaan inspeksi atau kontraktor pemegang izin usaha. Sedangkan pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh inspektur migas. Nah, sedangkan SDM untuk inspektor ya kalau di Permen ESDM ini juga ada sendiri trainingnya. Jadi training sendiri yang mengeluarkan yaitu Permen yaitu ESDM dari minyak gas dan gas bumi itu ada sendiri trainingnya. Nanti kalau di Kemenaker PJK 3 juga Kemenaker ada sendiri trainingnya yaitu oleh pembinaan. Kalau saya keren itu di migas tuh Koperasi Daya Migas lah, ada sendiri trainingnya yang mengeluarkan nanti dari Kementerian ESDM sendiri. Jadi memang inspektur migas dan inspektur Kemenaker itu harus punya lisensi 2, berarti kalau inspektur harus mengecek di area migas dan juga harus mengecek di area seperti jalan tol dan lain sebagainya, juga harus punya sertifikat Kemenaker, jadi harus punya 2. Nah, outputnya yaitu kontraktor keterangan hasil inspeksi, sertifikat inspeksi. Kalau kita sebagai inspektor yaitu laporan hasil aja pemeriksaan keselamatan, terus diterbitkanlah sertifikat inspeksi. Nah, lingkupnya sebagai
inspeksi teknis, perusahaan inspeksi ya review, verifikasi, visual, internal, ini juga dilakukan oleh inspektor juga, review dan verifikasi hasil inspeksi teknis. Nah, ini inspeksi teknis dilaksanakan oleh kontraktor pemegang izin usaha. Persyaratan melakukan inspeksi terhadap instalasi. Nah, kalau terhadap instalasi, sistem SMK 3 yang diterapkan dan diaudit, sertifikat dan hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi, tipe B sesuai dengan SNI 17020, lembaga yang terakreditasikan, itu tadi. Tenaga ahli pelaksana inspeksi teknis yang memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan bidangnya, ya kalau migas, PAA, ya PAA, seperti itu. Dan prosedur inspeksi secara terhadap instalasi dan peralatan inspeksi yang dibutuhkan itu di instalasi ya. Kalau di peralatan seperti di kren itu sekarang SMK 3 tetap sistem manajemen mutu, juga SMK 3 tetap tenaga ahli pelaksana inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya tetap, prosedur juga tetap, peralatan inspeksi yang dibutuhkan yang harus dikalibrasi seperti itu. Nah, dalam hal kontraktor dan pemegang usaha tidak memenuhi persyaratan, maka inspeksi dilakukan oleh perusahaan inspeksi (PI). Persyaratan perusahaan inspeksi melakukan inspeksi teknis wajib memiliki pengesahan perusahaan inspeksi dari Direktur Jenderal Migas, seperti kalau di Kemenaker PJK 3, kalau di Menteri SDM perusahaan inspeksi namanya. Nah, ini adalah alur-alur ya, tata cara mendapatkan pengesahan perusahaan inspeksi. Ya, perusahaan inspeksi harus memenuhi syarat tidak berpihak, independen, administrasi pemisahan, teknis, kualitas inspeksi, dan memiliki tenaga ahli pelaksana inspeksi teknis. Saya mau cerita sedikit tentang ini, perusahaan inspeksi tidak berpihak atau disebut independen. Ya, saya cerita pengalaman ketika saya sebagai inspektor ya, itu namanya memeriksa unit kan banyak ya, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang maintenance-nya bagus, perawatannya bagus, ada juga yang tidak di maintenance sama sekali, tapi alat itu sudah di set, di proyek, ya kan. Itu saya pernah kayak istilahnya diiming-imingi ya, pernah digoda gitulah, bahwa Mas, saya meriksa pada saat itu adalah kerusakan yang kritikal lah, yaitu case-nya di kren ya, karena saya inspektor kren, itu kerusakannya kritikal banget, major banget, dan itu memang harus dilakukan pergantian. Tapi pada saat itu owner kren ya, yang punya rental kren itu tidak mau untuk dilakukan penggantian, alasannya karena besok sudah dipakai untuk bekerja. Pada saat itu kita sebagai tenaga ahli ya, kita harus independen, bahwa kita tidak bisa, walaupun kita dibayar, udahlah Mas, tanda tangan aja, nanti biar terbit sertifikatnya, biar besok jalan-jalan, Mas mau berapa gitu. Ya, saya tidak mau, karena ini lawan K3 ya, kepedulian pada K3. Kalau alat ini saya biarkan, nanti akan ada kecelakaan kerja. Nah, itu juga bisa mencoreng nama baik saya, nama baik perusahaan saya, terus akan ada perusakan, akan ada kecelakaan, akan ada kerugian-kerugian banyak sekali yang akan diakibatkan hanya gara-gara saya meloloskan kritikal 1 untuk mobil aku presentasi. Jangan. Ya, maaf, tadi ada pertanyaan. Dilanjut. Jadi kita sebagai tenaga ahli itu harus independen, jangan berpikiran atau jangan tergiur dengan uang atau lain sebagainya. Tetap harus mengedepankan K3 seperti itu. Dan kalau di perusahaan inspeksi itu tenaga ahli harus ada 2 minimal. Misal dalam tenaga inspeksi kren ya, kren berarti harus punya orang yang kualifikasi dan sertifikat di bidang kren, harus ada 2 di perusahaan inspeksi itu diatur seperti itu. Berperan paling banyak sebagai tenaga ahli 2 bidang inspeksi itu tenaga ahli pelaksana inspeksi
inspeksi teknis. Nah, kalau di PJ3 tidak begitu diatur. Nah, kalau seperti ini harus 2, karena di ini itu di perusahaan inspeksi itu ketika kita udah ISO 17020 BIKAN itu kita harus ada audit per tahun dan per 2 tahun. Jadi ketika di audit pertama itu sudah inspektornya itu sudah pernah mempresentasikan, sudah pernah diaudit, maka tahun berikutnya inspektor itu tidak boleh diaudit lagi ketika di lapangan diuji. Jadi harus inspektor satunya, itu juga refresh dibalik lagi seperti itu. Nah, ini ada wajib laporan ketika melakukan inspeksi 6 bulan pada saat pelaporan. Nah, kalau di Kemenaker diatur ya, kalau daerah Karawang itu kalau nggak salah sebulan. Jadi ketika kita inspeksi tapi sudah lewat dari sebulan tidak diajukan ke pengawas, dicoret, tidak berlaku lagi karena harus cepat-cepat disetor ke pengawas. Nah, kalau kita sebagai perusahaan inspeksi, kalau di SDM itu kita juga ada, tapi wajib melaporkan, tapi kita sudah bisa terbit sertifikat sendiri, sertifikat inspeksi sendiri. Kalau di Kemenaker namanya surat keterangan, kalau di SDM namanya sertifikat inspeksi yang sudah direview oleh inspektor migas di migas di SDM sendiri, itu kayak di Kemenaker pengawas lah. Jadi seperti itu. Nah, kalau peralatan ini terdiri atas alat pengaman ini, inspeksi teknis pemeriksaan keselamatan wajib dilakukan terhadap instalasi atau peralatan yang akan dipasang atau dibangun, yang dibuat atau dipasang dan dibangun, telah dibuat, telah beroperasi pada saat pengujian untuk kerja, performa untuk suatu itu apabila diperlukan. Nah, seperti itu apabila diperlukan itu seperti anual ya, permintaan inspeksi mendadak lah. Nah, diatur jangka waktu berkala itu kalau di migas 4 tahun sekali sekarang. Kalau di Kemenaker tadi setahun sekali, kalau udah berkala, kalau baru 2 tahun sekali. Nah, ini tata cara inspeksi teknik dan keselamatan kerja. Seperti biasa ada IDP, penelitian desain, terus CLRA, CAR, pembuatan, jadwal inspeksi, dan sebagainya. Sama lah seperti di Kemenaker itu, 15 hari kerja paling lambat sebelum dilaksanakan inspeksi teknis, harus sudah kita surat permohonan ke Permen SDM. Itu sama di Kemenaker juga ada, tapi kebanyakan biasanya kalau saya di bidang keren itu mendadak ya inspeksinya. Jadi hari ini ada permintaan pengecekan alat, besok disuruh langsung terjun. Ya kita kontak ke pengawas atau ke ini, Pak, surat permohonannya nyusul ya, karena kita besok ada permintaan nyusul. Karena surat permohonan untuk itu agar pemerintah itu ingin ikut atau tidak, itu misal di SDM aku ikut terjun gitu, kadang melihat perusahaan inspeksi ini, inspeksi alat berat ini. Kalau di Kemenaker juga itu ada surat permohonan, jadi pengawas mau ikut atau tidak. Kalau ikut ya kita datang bersama-sama, kalau tidak ikut ya kita nanti menyerahkan laporan ke Kemenaker itu. Nanti ada rekomendasi-rekomendasi ketika sudah dilakukan inspeksi alat, nanti ada berita acara dan lain sebagainya. Nah, tata ini PLO ya, persetujuan layak operasi untuk instalasi sama seperti inspeksi alat. Nah, ini instalasi migas. Overview-nya ya. Hasil penelahan, desain, output, siapa. Sekarang sudah lebih diatur. Kalau pemeriksaan keselamatan ya kepala inspeksi, inspektur migas. Kalau inspeksi teknis ya kontraktor. Terus perusahaan inspeksi yang ditunjuk oleh kepala teknik. Nah, ini kita lanjut ke PUPR ya. Tadi kan migas sudah, Kemenaker sudah, kita berunjuk salah satu contoh yang saya tahu
di PUPR yaitu SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, apa itu SLF ya? Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah di daerah setempat menyatakan bahwa kondisi suatu bangunan memenuhi persyaratan administratif dan teknis meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan pada pengguna bangunan. Jadi SLF ini di PUPR ini dia lebih ke bangunan-bangunan yang IMB-nya baru atau 5 tahun pada saat mau perpanjang IMB. Jadi SLF ini bangunan baru atau IMB yang udah mati mau perpanjangan tiap 5 tahun. Nah, itu sekarang wajib disertakan SLF, yaitu sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh PUPR. Nah, lingkupnya SLF ini juga ada kaitannya erat dengan K3. Nah, SLF ini menggabungkan banyak departemen ya, seperti damkar, perizinan damkar setempat, seperti suket-suket surat keterangan oleh seperti penyalur petir, grounding, itu harus ada pengawas dinas setempat. Terus juga bangunan-bangunan ini harus ada tenaga ahlinya konstruksi, seperti itu dicek. Nah, ini keuntungannya itu ya untuk memenuhi persyarat legalitas sesuai dengan Permen PUPR yang 5 tahun tadi, dan kalau bangunan baru ya harus di SLF-kan. Terus memahami keadaan dari bangunan meliputi aspek arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Jadi 4 ini yang konsennya untuk pengerjaan SLF-nya ada 4 ini. Lakukan inspeksi, mengidentifikasi resiko pada bangunan sehingga dapat diatasi secara dini. Jadi mungkin kalau di struktur ada retak-retak, bangunan baru pada retak, terus nanti apa-apanya ini berfungsi dengan baik apa tidak, walaupun sudah diinspeksi didiksausi oleh PJK 3 yang sudah didaftar. Nah, tapi tetap kita uji selaku kita sebagai konsultan, kalau sertifikat di sini yang mengerjakan konsultan tetap uji itu, terus memastikan bahwa bangunan memenuhi kriteria keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan untuk pengguna sebagai tindakan pemantauan kondisi dan perawatan bangunan sehingga umur bangunan sesuai dengan rencana awal. Nah, langkah-langkahnya yaitu konsultasi dulu ke pihak konsultan dan pemilik bangunan, misal ada kalau di Semarang mungkin seperti hotel misalnya, hotel. Nah, hotel itu harus ada IMB-nya, harus kita SLF, harus di SLF-kan. Nah, pertama mereka konsultasi dulu pengecekan teknis untuk pihak manajemen gedung. Konsultasi, terus persiapan dokumen administratif, dokumen teknis, dokumen sertifikat administrasi dan peralatan seperti gambar, drawing, terus NIB, terus dan lain sebagainya lah, legal-legal yang ada di bangunan tersebut kita review, kita verifikasi kelengkapan dokumennya sesuai dengan di lapangan atau tidak. Terus kita lakukan survei berdasarkan PUPR, Permen PUPR nomor 27 tahun 2018. Nah, ketika sudah kita lakukan survei, kira-kira bagian kritikal dan poin-poin mana yang akan kita lakukan pengecekan visual dan pengujian. Nah, konsennya kita di 4 yaitu arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Lalu pelaporan, review, evaluasi oleh ya PUPR biasanya didampingi juga penyerahan laporan, pendampingan kita sebut bersama oleh pihak PUPR dan sebagai pihak konsultan. Jadi sebenarnya SLF ini penting lah di bangunan ya. Nah, jadi bangunan itu ya harus diriksa uji semuanya gitu. Jadi tidak hanya alat ya. Jadi bangunan itu juga diriksa uji, di dalam bangunan banyak alat-alat seperti damkar, sprinkler, detektor, grounding dan lain sebagainya. Itu jadi satu kesatuan yang kita sebut namanya SLF. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya sertifikat layak fungsi yang ada di unit traktor Bekasi. Nah, jadi semua peraturan menteri yang ada ya itu ya punya satu tujuan tetap sama ya, dari ISDM, dari Kemenaker, dari PUPR yang saya alami sampai sekarang, yaitu tujuannya tetap meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3. Ya, yang kedua meningkatkan partisipasi semua pihak
dalam mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal di setiap kegiatan usaha. Nah, yang ketiga, meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri dan berbudaya K3. Nah, kalau saya lihat di ketiga peraturan menteri ini aja sudah komplek gitu loh. Nanti kalau di Disnaker setempat, provinsi setempat harus dicek alat-alatnya ketat. Nanti kalau di Migas juga ada pengecekan lagi, di bangunan juga ada lagi permen yang mengatur, di dalam bangunan sendiri juga ada suket-suket, juga ada yang lain seperti damkar dan lain sebagainya juga mengecek mereka. Jadi kompleks banget lah di Indonesia ini sekarang sudah maju lah dari kesadaran K3 ini ya. Nah, sasarannya juga sama di 3 peraturan menteri ini ya, untuk sasarannya untuk turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas, lalu meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri dan budaya K3. Jadi semua itu samalah, punya tujuan yang sama, walaupun kebijakannya di tiap peraturan Menteri SDM karena kadang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, ya, untuk masyarakat mandiri berbudaya K3 dan meningkatkan aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Haryo tadi atas pemaparannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini pesertanya lumayan banyak, ada 180 orang nih. Silahkan yang mau bertanya seputar K3 di industri, terutama di Migas ya, Pak Haryo ya. Ya. Kalau tadi kan saya dengar juga nih sambil menunggu yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Nah, kalau misalnya kasus, ada nggak sih Pak kasus yang misalnya ada yang inspeksinya sudah keluar nih hasilnya oke, lolos gitu, tapi kemudian ada kecelakaan kerja gitu, itu ada proses hukumnya nggak Pak kira-kira? Oh, Ada kasus seperti itu nggak Pak? Kalau pengalaman saya sebagai 2 tahun ini saya belum pernah mengalami ya, tapi pernah ada, dan itu melibatkan banyak itu lembaga ya, seperti nanti inspeksinya, terus kontraktornya, terus ownernya, terus usernya. Itu biasanya itu lebih yang disorot pertama biasanya lembaga yang meriksa uji dulu kan. Ini benar apa enggak, prosedurnya gimana, ini alatnya gimana, kalibrasinya, laporannya, inspeksi dan sebagainya. Nah, kalau kita kuat sebagai tenaga ahli, terus perusahaan kita juga kuat dari SOP dan lain sebagainya, kita selidiki lagi lah yang punya alat bagaimana, dia sudah menjalankan maintenance apa enggak, gitu. Dia sudah menjalankan saran-saran dari kita apa enggak, oh ternyata enggak, oh malah ternyata kerja di malam hari jam 2, oh ternyata kerja dia akibatnya kecelakaan kerja, oh ternyata yang dipasang tidak sesuai dengan SOP, itulah seperti itulah. Kalau seperti itu ya dari lembaga hukum ya udah jelas bahwa sudah ditetapkan bahwa yang salah ya bukan perusahaan inspeksi, misalnya yang salah pekerjanya itu, human error-nya seperti itu, misal kerja di malam hari seperti itu. Ada sih kalau lembaga hukum yang itu. Berarti memang harus ada penyelidikan dulu ya. Ada. Soalnya saya tertariknya karena tadi kalau kasus ada yang nyogok itu kan ya. Iya, benar. Diterima. Itu banyak sih dan bukan hal yang umum ya. Banyak sekali. Karena alat saya udah diproyek, oh ini rusak cuma sedikit doang. Alat saya itu cuma di kontrak seminggu doang loh, masa suruh ganti seperti ini. Lah gimana? Memang nggak layak kok kan seperti itu. Soalnya resikonya keselamatan ya. Iya, resikonya tetap keselamatan dan kesehatan kerja ya. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tercoreng? Pasti perusahaan inspeksi dan tenaga ahlinya. Kalau ada apa-apa, ini rusak kok, tetap dilakukan proyek. Nah, yang punya alat ya
fine-fine aja gitu, walaupun nanti juga kerugian, tapi kan mereka yang tahu kan ini udah kontrak seminggu gini-gini, yang penting lolos dulu ini ya kan, tetap merugikan banyak pihak kalau seperti itu. Ini sambil menang terkait dengan awareness gitu Pak, ada apa ya? Maksudnya ada cerita lain nggak gitu? Kalau tadi kan ceritanya tentang yang korek gitu ya, kayak maksudnya benar-benar iya. Sama sekali nggak aware, itu baru atau apa sudah bekerja lama Pak? Maksudnya sama sekali nggak sadar Bu? Kalau saya lihat sih dia manpower yang barusan datang kalau sepertinya. Kalau saya lihat dari komuknya, gelagatnya dia bekerja itu kayaknya manpower yang baru datang dan mungkin baru kerja pertama kali itu mungkin ya. Jadi kayak kaku gitu. Terus ketika didatangi bule mungkin kaget ya, kaku gitu kan, jeper gitu. Waduh, bule gitu. Minta korek, mungkin dipikirnya wah enak bulenya ini bisa merokok bareng ya, dikasih lah korek, padahal di aturan itu udah harus korek, nggak boleh dibawa, tapi tetap bawa. Akhirnya besok langsung ada tiket manifest untuk pulang, langsung dipecat gitu, dipulangkan. Dan seperti itu kan sesuatu yang kecil ya, helm merah masa nggak tahu itu kalau HSE gitu. Kalaupun memang dia nakal mau nyimpen korek diam-diam, itu kan berarti dia nggak ngerti bahwa rendah K3 seperti itu. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Manik Mahachandra. Mas Haryo, apa sarannya untuk teman-teman yang mau lulus jika mau gabung ke PJK 3? Menarik nggak peluang kerjanya di sana? Kalau ya, terima kasih Bu. Ya Bu Manik, terima kasih. Untuk sarannya sih untuk teman-teman yang lulus jika mau gabung ke PJK 3, ya bagus banget. Karena apa? Karena kalau mau gabung di PJK 3 ya pertama kalau saran saya ya melihat PJK 3 dulu itu sendiri. PJK 3 itu udah perusahaan lama atau belum. Kalau misalnya perusahaan lama pasti kan ada orang yang berpengalaman di dalamnya. Tapi kalau perusahaan baru kita lihat dulu founder-foundernya, terus orang-orangnya. Sekarang kan zaman udah maju ya, bisa lihat di LinkedIn, orang-orang yang bekerja situ tuh orang-orang bekas kerja di mana aja dan lain sebagainya. Kalau baru kita masuk, terus di situ ada orang-orang yang pengalamannya bagus, kita sebagai lulusan baru Undip misalnya fresh graduate, ya kita nggak apa-apa masuk. Karena apa? Karena kita masih nol ya. Kita memang harus banyak belajar, apalagi mungkin nggak tahu ya PJK 3 itu apa sih, ahli itu apa sih. Waktu awal-awal saya dulu juga seperti itu, waktu training sama Bu Manik, apa sih ini nggak paham ya, mungkin ya gini-gini. Terus ketika udah masuk, ada yang kalau memang ada orang yang berpengalaman lama di bidangnya itu pasti mengarahkan. Nah, mungkin yang dicari fresh graduate sekarang itu yang bisa mengarahkan seperti itu. Kita lihat kalau emang pengalaman orang-orang yang ada di perusahaan itu bagus, kita bisa gali pengalaman tersebut. Karena di perusahaan saya yang lama seperti itu, pengalaman itu kita sering sharing. Nah, kalau saya sih saran saya kalau di bagusnya sih seperti dulu K3 umum, kita training dulu K3 umum, baru kita punya gambaran terus masuk ke PJK 3, PJK 3 kita udah punya K3 umum dan di habit dan lingkungan kerja itu ada orang yang pengalamannya bagus, kita bekerja, biasanya di perusahaan inspeksi atau PJK 3 itu pasti ditrainingkan nanti ketika fresh graduate ini mau belajar, terus ternyata saya ingin tahu di perusahaan inspeksi untuk bidang-bidangnya itu besar, itu pasti ditrainingkan. Nah, kalau ditrainingkan atau bisa kita ambil mandiri aja sendiri sebelum kita masuk PJK 3, kita bisa training sendiri ada training pembinaan itu ya. Kita bisa, tapi alangkah baiknya kita kerja dulu fresh graduate di PJK 3 yang masih nol, kita belajar dulu di situ, nanti kita pilih kita mau ngambil mandiri atau nanti ada kesempatan dari perusahaan PJK 3 ditrainingkan. Nah, kalau ditrainingkan biasanya kebijakan-kebijakan di perusahaan beda-beda, ada yang ditrainingkan, nanti ada yang ikatan dinas, ada yang penting training atau yang habis training nanti yang tetap.
dipercaya dan kayak macam-macam atau di ketiga itu. Jadi menurut saya ya menurut saya ya saran-sarannya yaitu sering-sering explore PJK 3 itu apa, terus perusahaan PJK 3 yang itu apa-apa. Terus kalau menarik nggak peluang kerja yang menarik ya, karena saya ini PJK 3 baru ya, saya senang di perusahaan baru yang baru berdiri 2 tahun ini karena PJK 3 itu masih luas dan SDM-nya itu masih baik, masih kurang. Jadi untuk membangun K3 ini saya senang di perusahaan PJK 3 ini. Jadi kalau peluang kerjanya bagus banget, ya bagus. Nanti untuk kedepannya nanti kita tahu sering ngobrol dengan pengawas, sering diskusi, sering ini gimana di proyek tol ini gimana, ini di proyek ini gimana. Jadi akan lebih luas tenaga ahli itu kalau di PJK 3 dan perusahaan inspeksi itu. Karena apa ya, kita sering di challenge untuk menghadapi di area-area yang berbeda-beda seperti itu, Bu Manik. Baik, terima kasih Pak Haryo. Ini terkait juga karena bekerja di tempat yang beda-beda. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Syauki. Pak Haryo, apa sih tantangan bekerja di bidang K3, terutama di bidang migas? Apakah berat bekerja di daerah timur seperti di Papua? Tadi kan inspeksinya kemana-mana ya Pak, termasuk Papua. Tantangan bekerja di bidang K3, terutama di bidang migas. Ya, tantangannya yaitu tadi, kalau ini mindset orang bekerja ya. Jadi saya kan baru 2 tahun ya bekerja, dan notabene karena saya itu memang haus akan pengetahuan ya. Jadi ingin belajar. Kalau ya itu ketika lulus dari kuliah, misalnya kita bisa bicara mahasiswa lingkupnya, lulus dari kuliah itu yang dicari apa gitu, ilmu kah atau uang kah atau relasi kah atau apa. Nah, di situ kita cari di pertanyaannya. Nah, kita cari kalau tantangannya itu kita mindsetnya cari uang ya, yaitu gampang kalau nyari uang di sini. Kalau kita di migas ya, itu banyak sekali peralatan migas yang notabene sebenarnya nggak layak, bahkan ada yang dimudahkan alat. Jadi misal alat ini kalau di proyek migas itu alat, kalau di pengalaman saya di Tangguh itu alat yang lebih dari 5 tahun usianya itu tidak boleh masuk proyek. Nah, sedangkan para pelaku rental dan sebagainya itu juga pintar pemalsuan nameplate. Nah, pemalsuan nameplate yang saya udah tahu ya bentuk-bentuk keren yang tua, yang muda, yang baru seperti apa. Pemalsuan nameplate yang harusnya itu tahun 2000 atau tahun 90-an, tapi nameplate-nya tahun 2015 itu. Terus kalau ditanya, iya Mas ini sudah ini baru kok beli di Singapura dan sebagainya, padahal itu tahun lama. Nah, seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu kalau kita harus berani ngomong, walaupun kita baru ya di bidang inspeksi atau di daerah migas itu kita baru setahun atau 2 tahun, tapi kita tahu bahwa itu hal yang curang, itu kita ngomong aja, loh Pak, ini tahun pembuatannya nggak sesuai dengan nameplate, dengan unit yang kita periksa, ini harusnya tahun 90-an Pak, kenapa Bapak rubah itu? Wah Mas, kalau nggak dirubah nanti nggak bisa masuk proyek migas. Nah, seperti itu. Udahlah Mas, dibuatkan aja di laporannya. Nanti Mas mau berapa? Lah, seperti itu lagi. Lah ini moral teman-teman ya, mungkin harus dikedepankan lah yang seperti itu. Kita kalau mindset kita uang ya susah di Indonesia ini, tapi kalau mindsetnya memang kita mau membangun, terus K3 ini perlu dibangun sejak awal gitu, seperti itu ya, saya rasa bisa lah tantangan-tantangan seperti itu kita lewati. Nah, terus apakah berat bekerja di daerah remote seperti di Papua? Ya ini sharing aja. Saya di Papua itu seminggu atau 10 hari saya lupa. Kalau nggak salah seminggu. Itu dengan jam kerja itu jam 4 tuh harus bangun pokoknya. Karena kalau jam 4 nggak bangun ya jam 6 itu udah mulai sarapan. Kalau kita mepet jam 6 mulai sarapan, jam 7 atau setengah 7 itu udah mulai berangkat ke lokasi kerja. Jadi itu kan di mes ya, kayak di kayak di mes itulah. Jadi ada bis yang menjemput itu setengah 7 itu sudah standby itu. Kalau tidak standby itu
kita udah kehabisan bis, nggak ada bis, juga kena sanksi, kena dikasih tiket manifest untuk pulang karena telat. Itu di sana ketat sih. Jadi tidak ada toleransi dihukum dulu atau nggak boleh bekerja, jadi nggak ada. Kamu menyalahi SOP itu langsung dikasih manifest tiket kapal pulang. Jadi di sana paling nggak tuh jam 4 bangun, mandi, terus sarapan langsung sampai jam 6. Jam 6 itu kita prepare alat-alat atau prepare APD dan lain sebagainya. 6:30 harus sudah standby di shelter tempat berhentian bis seperti itu. Nah, nanti dijemput jam 7 sampai di lokasi kerja. Jam 7 sudah sampai di lokasi kerja. Waktu break itu ada 2, jam 9 sama jam 3. Nah, waktu istirahat untuk makan jam 12. Nah, break itu di jam 9 itu ya 15 menit, di jam 3 juga 15 menit. Dan itu benar-benar break, tidak boleh ada di tempat kerja. Jadi kalau yang break yang jam 9 sama jam 3 itu benar-benar tidak boleh ada yang bekerja. Jadi kalau break langsung pada ngumpul di tempat area break, area smoking atau area istirahat, benar-benar kumpul, nggak ada sama sekali yang di tempat di area kerja. Jika ada yang di tempat di area kerja malah disuruh pulang, manifest juga lagi, tiket pulang, besok pulang gitu. Karena memang udah diatur SOP-nya break ya break, nah, istirahat ya istirahat, kerja ya kerja itu. Nah nanti kalau sudah break, lanjut kerja, jam 12 makan. Jam 12 makan itu benar-benar waktunya buat makan, karena ngantrinya banyak. Antri di daerah migas itu campur, ngantrinya banyak. Kalau nggak bisa makan, nggak sih. Tapi kalau ngantrinya banyak, waktu makannya harus cepat, waktu untuk 1 jam, untuk istirahat sebentar, nanti lanjut lagi, terus break lagi sampai jam 5. Jam 5 itu kita kalau mau balik ke mes, itu juga nanggung, karena di area tempat makan ke mes tuh kalau kita dapatnya yang ujung pojok, jalannya jauh, mungkin 10 menitan. Nah, kalau kita bolak-balik habis kerja, turun dari bis, kita ke mes dulu, terus kita ke tempat makan, terus tempat makan balik lagi ke mes, capek bolak-balik kerja. Biasanya teman-teman kita, teman-teman saya sama saya itu turun kerja, kita nunggu di area tempat makan, nunggu begitu buka langsung makan terus pulang langsung istirahat. Jadi benar-benar waktu bisa istirahat itu mungkin jam 8-an. Pulang tuh makan, mandi, benar-benar rehat. Untuk laporan tuh jam 8. Nah, untuk laporan nanti sampai jam 10 seperti itu. Besok jam 4 lagi bangun seperti itu. Dan di sana rota on-off-nya itu kalau nggak salah itu 3 bulan, 1 bulan. Jadi 3 bulan di proyek, 1 bulan off itu di kampung atau di mana. Dan itu wajib, tidak boleh ada yang tetap lanjut kerja kecuali ada khusus ya permintaan baru. Tapi sudah dijadwalkan itu ya nanti kerja. Itu Pak Ahmad. Baik, ini ada satu lagi Pak Haryo. Komentar sedikit ya Bu. Pak Syauki. Oke, berarti strict sekali ya kalau K3 di perusahaan migas itu ya? Iya, sangat-sangat benar-benar pressure-nya beda. Ya. Ini menarik sih soalnya biasanya kalau K3 perusahaan katakanlah yang di Semarang dan itu kan tantangannya pasti berbeda ya. Kalau pulang kan lebih dekat ya kalau rumah itu. Nah, kalau ini kan Mas Haryo ya lumayan gitu kalau di Papua. Nah, misalkan kalau ada orang yang melanggar dan dipulangkan, itu nanti apakah akan diberangkatkan lagi di kesempatan berikutnya atau ya sudah nanti Anda diskors gitu atau bagaimana? Biasanya kan gini, itu kan kalau di project itu kan kita ada yang manpower supply, ada yang banyak PT lah di situ, banyak PT yang notabene untuk mengerjakan project di PP Tangguh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pulang nih PTA misal dipulangkan ya PTA ini harus nyari orang lagi atau udah ada surat kerjasama gitu ya bahwa kalau misalnya ada yang melanggar berarti langsung kontrak kerja atau misalnya ada yang melanggar langsung ganti baru orang. Kalau ganti baru orang misal nanti biaya akomodasi transportasi ditanggung sendiri atau gimana
itu kebijakannya beda-beda sih tiap perusahaan, Pak. Jadi kalau misal nanti pulang nih, ya berarti orang itu biasanya udah di blacklist, nggak boleh lagi berangkat gitu orang tersebut. Biasanya seperti itu. Tapi tergantung juga negosiasi PT A, B, C terhadap bibit tangguh ya CSTS ya kalau nggak salah. Nah itu tergantung negosiasinya perusahaan antar perusahaan sih itu Mas. Ya, ini membuka wawasan juga ini Mas tentang K3 di dunia kerja. Di sana memang capek. Iya, capek banget sih. Perjalanan aja hampir 1 hari ya. Pertama naik pesawat dulu dari Jakarta ke Papua. Dari Papua nanti naik pesawat dari Sorong sampai Sorong. Nanti naik bis ke pelabuhan kecil Sorong, naik pesawat kecil ke pelabuhan Bandara Babu kecil juga, kecil, terus nanti naik bis ke jeti kecil juga, di jeti kecil juga itu nanti naik kapal 3 jam, nah, baru nanti sampai kapal, nanti bis juga dari ke site, baru nanti dapat mes, besoknya langsung kerja, biasanya seperti itu. Jadi memang hektik dan effortnya lebih besar banget sih. Iya. Wah, lumayan juga itu perjalanannya. Matur suwun Pak Haryo. Ini saya kembalikan lagi ke ya Pak Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syauki, Pak Haryo. Ini ada mungkin satu lagi ya pertanyaan Pak Haryo. Ini dari Pak Rian. Ini selama berkecimpung di dunia K3, khususnya bidang inspeksi penegakan K3, kendala apa saja yang selama ini Mas Haryo temui? Kalau kendala ini di bidang K3 ya, kalau bidang K3 kalau di Kemenaker ya, yang saya temui sih di Kemenaker ini kurangnya kesadaran pada rental alat ya, khususnya di kren ya, kalau saya seringnya di kren, kurangnya kesadaran bahwa kren itu kan seperti mobil ya ibaratnya. Jadi kalau maintenance-nya jelek ya performanya jelek gitu. Terus untuk aset jangka panjangnya juga jelek lah, tidak bisa bersaing dengan rental lainnya lah. Kalau kita rekomendasikan itu malah kayak nggak suka gitu. Terus, Mas ini nggak apa-apa Mas, ini cuma gitu, bukan seperti itu ya. Kita rekomendasi saran ini ya biar alat bagus nanti ke depannya bisa bersaing dengan yang lain gitu, seperti itu. Tapi kebanyakan malah udahlah Mas yang biasa-biasa aja, yang mungkin cepat masuk proyek, yang penting nanti terbit juga dari pengawas cuma seminggu keluar itu. Ya bisa, memang bisa, cuma ini harus di-close dulu teman-teman yang major. Kalau yang minor oke lah, kayak misal Wipermati mungkin, atau Excel, atau yang minor-minor lah, yang kayak lampu merah yang di belakang itu mati, atau itu mungkin bisa lah dilakukan perbaikan pandangan sambil diterbitkan struktur kepala pengawas. Tapi kalau yang major seperti yang area kritikal itu ya kita nggak ada toleran kalau yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu nanti ya bakalan jadi efeknya bakal efek domino tadi, nggak bakalan kritikal nanti juga efeknya gitu. Ya, kendalanya yaitu pertama itu rental kalau dikasih rekomendasi kadang nggak mau, nggak seneng gitu. Yang kedua ya banyak tipu-tipu ya, kayak sertifikat keren, terus kayak template dimudahkan, terus mintanya misalnya project misalnya di Kemenaker ini project di tol nih, pada di tol. Nah, tapi mintanya nanti Mas ditulis saja di area Bekasi gitu. Area Bekasi, jadi biar bisa digunakan dalam satu proyek itu. Ya bisa, tapi kan kita juga harus tahu yang pakai itu nanti kita apa aja. Misal disewa oleh PT Wasita. Nah, sedangkan PT Wasita itu ada peraturan buat tiap alat, misalnya crawler kan ya, yang dibongkar pasang itu kalau berpindah harus diuji lagi gitu, diuji internal gitu. Jadi kalau seperti itu ya seperti itu juga nggak berlaku gitu. Makanya kita harus juga jeli dari rental itu juga harus tahu bahwa ini proyek itu dipinjam oleh siapa, SOP-nya seperti apa, nanti kalau mau seperti apa. Sedangkan kalau di pihak kami ya kita menyarankan untuk
ngasih saran-saran rekomendasi lah. Terus yang ketiga ya itu tadi kayak misal di Sogo seperti itu memang apalagi anak muda ya kan pikirnya wah lulusan Undip atau lulusan UTS pokoknya gajinya harus banyak gitu ya biar tenar gitu atau gimana gitu ya itulah ya kita kalau memang mindsetnya uang ya agak sulit kalau melawan orang-orang seperti itu tapi kalau mindset kita emang awareness untuk K3 ya kita harus tegas harus independen karena ya notabene seperti di Permen SDM tadi sama di Permen Kemenaker tadi bahwa perusahaan inspeksi atau PJK 3 itu harus independen, tidak boleh memihak dari owner, user, ataupun perusahaan inspeksi sendiri itu. Gitu, Pak Aryan. Dari Mas Rian, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mas Rian, masukan dari jawabannya apakah sudah sesuai? Baik. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya. Pak, mungkin kita bisa berfoto dulu. Yang lain bisa menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Sudah, Mbak Ike. Baik, kita ini ya. Zero accident gitu ya. Ada tema. Oh iya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, ada tambahan lagi. Satu, Pak Edi ini. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih Bu Ike. Terima kasih. Ya, sebelum ditutup mungkin saya bisa mengulang sekilas tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haryo di sini. Yang pertama adalah pentingnya sebenarnya awareness dari SDM ya tentang K3 gitu. Jangan hanya untuk ibaratnya mengikuti peraturan aja tanpa sebenarnya sadar bahwa penerapan K3 itu penting untuk ya keselamatan dari diri sendiri dan orang lain. Kemudian tadi ada beberapa budaya K3 seperti aspek psikologis, perilaku, situasi. Kemudian tahapan dalam budaya K3 itu dimulai dari reaktif dulu kalau ada kecelakaan, kemudian mulai dependen gitu ya. Tahap 2 karena ada merasa diawasi gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada independen, sudah ada kesadaran dari diri sendiri. Kemudian yang keempat itu interdependen, ada kesadaran diri dan saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian tadi juga dibahas tentang adanya peraturan-peraturan pemerintah terkait K3 di migas, dan ada perubahan yang tahun terutama Permen ESDM tahun 2021 nomor 32 ya, ini ada pembaruan dari yang Permen 18 tahun 2018, tentu banyak memasukkan unsur-unsur K3 di dalamnya. Kemudian tadi juga cerita tentang pengalamannya juga pada saat di site begitu ya, Haryo. Baik, terima kasih banyak. Ini ada tambahan mungkin dari yang lain, Pak Syakur, Bu Mani, Pak Syauki. Dari saya cukup, Mbak Ike, pada prinsipnya bahwa K3 itu mari kita mulai untuk dilaksanakan di semua tempat kerja kita, gitu ya. Sebagaimana tadi Mas Haryo Pramudito sudah sampaikan, supaya budaya K3 itu benar-benar
kita laksanakan yang mana sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri juga untuk lingkungan kita bekerja ya. Kalau faktor keselamatan itu juga untuk kita sendiri dan teman-teman yang ada di sekitar tempat bekerja kita, dan kesehatan itu kan juga karena kan jangka panjang begitu ya. Kalau kita tidak menaati K3, mungkin pada saat ini bisa juga selamat, tapi untuk sehat mungkin 4 tahun, 5 tahun karena salah di dalam menerapkan K3, akhirnya kesehatan kita itu juga akan menurun begitu ya. Saya kira ini sangat baik. Kita sudah mulai gitu ya, kita sosialisasikan bahwa masyarakat kita baik di kampus juga nanti di industri, di perusahaan, budaya K3 harus sudah senantiasa diterapkan. Mahasiswa juga demikian supaya tidak kaget begitu ya. Begitu masuk dunia perusahaan, bekerja nanti sudah dibiasakan dengan K3, apalagi ini yang teknik sipil, K3 konstruksi, apalagi yang teknik kimia, ini banyak yang terkait dengan bahan-bahan, limbah-limbah juga ya. Teknik elektro sangat penting juga terkait dengan K3 itu pasti ada. Karena dengan kelistrikan, apalagi teknologi yang sekarang ini, Mas Haryo Pramudito, banyak sekali pembangunan dengan menggunakan bahan-bahan yang konduktif, yaitu galvalum. Nah, ini harus memperhatikan faktor K3. Kalau tidak mengerti K3 kelistrikannya, wah ini berbahaya ya, berbahaya dari keselamatan dan juga kesehatan karena lingkungan kita, rumah kita, kantor kita sudah dilingkupi dengan bahan-bahan yang konduktif. Kalau kita tidak tahu, itu sangat berbahaya. Saya kira demikian, Mbak Ike, saya mengucapkan terima kasih sekali ilmunya nih, Mas Haryo Pramudito yang sudah di-share tadi, sangat komprehensif ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Bu Ike Pertiwi Windasari. Iya, terima kasih Pak Syafur. Jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan kebutuhan ya, dan harusnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Haryo, dan juga seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak. Kita bisa akhiri webinar hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ike. Matur nuwun Pak Syakur, Pak Haryo. Sami-sami Pak Ahmad Shoki, sukses. Mas Haryo Pramudito, Bu Manik. Terima kasih Mas Haryo, Bu Ike, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Manik, cepat sehat ya. Ya, cepat sehat Bu Manik. Siap. Hari ini tadi pagi sudah tes mandiri, sudah baik, sudah negatif. Tapi masih menemani anak yang masih positif. Ya lagi musim. Lagi musim, katanya iya. Kalau nggak pilek batuk di bulan Februari keren katanya Pak gitu. Ya nggak, sehat-sehat semuanya. Amin. Bapak Ibu dan amin Bu. Okay. Ya.